Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kini kami kembali datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur atas cinta-Mu, kasih sayang-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Dan kami mohon bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami, serta bukalah pintu hati kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami agar sesuai dan serupa dengan teladan yang Engkau berikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini gereja merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari kenaikan Tuhan ini kita rayakan 40 hari setelah kita merayakan hari raya Paskah. Dalam kitab suci 40 hari juga melambangkan waktu yang cukup bagi para murid untuk meyakinkan diri bahwa Yesus telah bangkit, sungguh-sungguh bangkit, dan ada bersama-sama dengan mereka. Peristiwa perempuan-perempuan, para murid, dan orang-orang yang bertemu dengan Yesus setelah kebangkitan. Peristiwa Yesus naik ke surga ini sendiri dilukiskan dengan amat jelas oleh penginjil Lukas dalam perikop Injil dan kisah para rasul yang kita renungkan pada perayaan hari ini. Para murid turut menyaksikan peristiwa tersebut dan mereka pun pulang dengan penuh sukacita sambil memuliakan Allah. Peristiwa naiknya Yesus ke surga setidaknya memiliki 3 pesan yang mau kita coba lihat dan renungkan. Pertama, dengan naiknya Yesus ke surga, ia telah menyatakan kepada kita bahwa ia kembali pada tahta kemuliaannya yang kudus seperti sedia kala, dan ia sendiri pemilik kemuliaan itu. Karena ia bukan dari dunia ini, ia dari atas. Karena kasihnya lah sehingga Allah mau mengalahkan kemuliaannya, mau mengambil rupa, mewahyukan dirinya dalam diri Yesus yang menderita wafat dan hari ini naik ke surga. Warta penebusan itulah yang disampaikan kepada kita, mau selalu membaharui diri kita untuk bisa masuk kembali dalam kemuliaannya. Yang kedua, kabar tentang kenaikan Yesus ke surga bukanlah kabar yang menyeratkan kesedihan seperti kabar perpisahan yang sering kita alami. Kenaikan Yesus ke surga merupakan kabar sukacita yang harus kita wartakan. Dengan naik ke surga bukan berarti bahwa Yesus meninggalkan para murid dan kita yang mengimaninya. Justru dari tahtanya yang maha tinggi, ia akan memimpin, menuntun, meraja, dan menyelenggarakan segala sesuatu untuk umatnya supaya semuanya selamat.
Yang ketiga, dengan naik ke surga, Yesus telah menyelesaikan tugas perutusannya ke dunia ini. Dengan demikian, para muridlah yang akan melanjutkan tugas perutusan tersebut untuk mewartakan hukum kasih yang telah Yesus wartakan sebelumnya. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Meskipun tugas perutusan ini diberikan kepada para murid, namun mereka tidak perlu khawatir, sebab Yesus sudah menjanjikan Roh Kudus, Roh-Nya sendiri, Roh Bapa dan Putra, untuk memimpin, menuntun, menyertai, menyelenggarakan, memberi daya dan kekuatan agar kita mampu mengimani, menghidupi dan mewartakan kerajaan kasih itu. Lantas apakah tugas perutusan itu berhenti di tangan para murid? Tentulah tidak. Sebagai umat Kristiani yang telah menerima Roh Allah itu sendiri lewat baptisan, tugas perutusan itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita semua. Maka dari kita sebagai umat Kristen yang setia dan taat, yang telah merayakan Paskah dan merayakan kenaikan Tuhan, diajak untuk mampu menjadi saksi-saksi dan pewarta-pewarta, melanjutkan karya kasih Allah itu dalam seluruh aspek kehidupan kita, tugas dan pelayanan kita dimanapun kita berada, di tengah keluarga, lingkungan, masyarakat, gereja, dan lain sebagainya. Semoga peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini membantu kita untuk terus bersemangat membangun kerajaan Allah. Dia pergi bukan meninggalkan kita, Dia mengutus Roh-Nya untuk menuntun kita, memberanikan kita untuk melanjutkan karya keselamatan bagi bangsa, bagi dunia ini. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, Engkau telah naik ke surga, namun Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau memberkati para murid-Mu dan mengutus Roh-Mu agar kami tetap dikuatkan dalam iman. Teguhkanlah kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang setia, agar hidup kami memancarkan sukacita dan pengharapan kepada dunia. Semoga kami selalu percaya bahwa Engkau menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati kami dengan kuasa dan cinta-Mu, agar kami mampu mewartakan Injil dengan keberanian dan dengan kasih. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.